Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini sedang ramai perbincangan dan perdebatan seputar nama ruh. Bagi saya yang awam, untuk mengetahui nama ruh saya itu tidak begitu penting. Apalagi sampai harus mencari-cari cara untuk bertanya kepada seseorang yang entah dia itu siapa, itu malah menjadi tidak begitu penting bagi saya. Saya tidak meremehkan nama ruh, tidak. Tetapi saya lebih ingin berfokus kepada menyibukkan diri dengan nama-nama yang wajib untuk diketahui. Misalkan, nama 25 Nabi dan Rasul. Nama 10 malaikat. Nama kitab-kitab yang Allah turunkan. Nama putra dan putri Nabi. Nama 4 imam madhab. Dan sebagainya. Itu menurut saya lebih penting daripada saya bersusah payah mencari-cari cara untuk mengetahui siapa nama ruh saya. Karena sejak kecil sampai sekarang saya belum pernah mendengar, baik itu dari ustadz saya, dari kiai saya, yang menjelaskan bahwa ada ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk mengetahui nama ruh kita. Belum pernah ada. Entah saya kurang baca atau bagaimana. Yang jelas, sepengetahuan saya, tidak ada perintah supaya kita itu tahu apa nama ruh kita. Dan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis, nama-nama yang dipakai itu bukan nama-nama ruh, tetapi nama-nama yang digunakan sehari-hari. Baik itu nama para nabi, nama musuh-musuh nabi, kemudian nama orang-orang solih. Semua yang digunakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah nama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya tidak sedang ingin membahas apakah nama ruh itu ada atau tidak, atau bagaimana cara mendapatkannya. Biarlah para alim, para pakar yang ahli di bidang hal itu yang memperbincangkannya dan memperdebatkannya. Saya hanya ingin membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Syu'abul Iman juz 11 halaman 118, nomor hadis 8268, disebutkan bahwa Abdullah bin Jarod itu berkata, "Sahibani rajulun min Mu'tah, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu." Seorang lelaki dari Mu'tah itu bersahabat denganku, maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bersamanya. Jadi Abdullah bin Jarod ini dan seorang lelaki mendatangi Nabi. Faqala, maka lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wulidali mauludun." Wahai utusan Allah, anakku telah dilahirkan. Fama akhyarul asma'i, maka apakah nama yang terbaik? Qala, Rasulullah bersabda,
Inna akhyara asma'ikum al-Harithu wa Hammam. Sesungguhnya paling baiknya nama-nama kalian adalah Al-Harith dan Hammam. Wa ni'mal ismu Abdullahi wa Abdurrahman. Dan sebagus-bagus nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa sammu bi asma'il anbiya'i. Dan berikanlah nama oleh kalian dengan nama-nama para nabi. Wala tasammau bi asma'il malaikati. Dan janganlah kalian memberi nama dengan nama-nama para malaikat. Qala, maka lelaki tersebut berkata, wa bismika, dan apakah boleh dengan namamu? Artinya dengan nama nabi. Qala, maka Rasulullah bersabda, wa bismi, boleh memberi nama dengan namaku. Wala taktanu bikunyati, dan janganlah kalian memberi nama kunyah dengan nama kunyahku. Nama kunyah ini seperti Abul Qasim. Nabi Muhammad kan punya anak namanya Qasim. Maka Nabi disebut Abul Qasim. Nah, Abul Qasim ini kunyah bagi Nabi. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim, juz 4, halaman 2223, nomor hadis 2899, hadisnya sangat panjang. Saya akan bacakan poinnya. Poin pembahasan kali ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad, di mana beliau dengan informasi dari Allah, beliau mengetahui tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau bersabda, inni la'arifu asma'ahum wa asma'a abaihim. Sesungguhnya aku benar-benar mengenal atau tahu nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka. Nah, maksudnya di akhir zaman itu akan ada pasukan berkuda. Di akhir zaman. Nah, Nabi itu tahu nama-nama mereka. Bahkan Nabi tahu nama-nama bapak mereka. Wa alwana khuyulihim, dan warna-warna kuda-kuda mereka. Nah, ini mukjizat Nabi Muhammad. Nabi kenal nama masing-masing pasukan itu, nama-nama bapaknya, bahkan warna dari kuda-kuda mereka yang dipakai nanti di akhir zaman. Itu Nabi sudah tahu duluan. Hum khairu fawarisa ala dhahril ardi yauma idzin. Mereka lah penunggang kuda terbaik di atas muka bumi pada saat itu. Di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 36, halaman 23, nomor hadis 21.693, an Abi Darda, dari Abu Darda, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka baguskanlah oleh kalian nama-nama kalian. Nah, ini informasi bahwa di hari kiamat nanti kita akan dipanggil dengan nama-nama yang kita pakai dalam kehidupan kita.
Karena di sini fa'ahsinu asma'akum, berilah nama yang bagus. Berarti nama ini yang akan dipakai di hari kiamat, bukan nama ruh. Bahkan di sini wa asma'i abaikum, dan nama-nama bapak-bapak kalian. Jadi nama orang sekaligus nama bapak dari orang tersebut. Dan tentunya nama-nama tersebut adalah nama-nama yang diberikan. Sehingga di sini diperintahkan fa'ahsinu asma'akum. Baguskanlah oleh kalian nama-nama kalian. Jadi misalkan saya punya anak, maka saya akan baguskan nama anak saya itu. Bukan nama ruhnya, namanya, nama anak saya. Nah, kenapa? Karena dia akan dipanggil dengan nama itu, nama yang saya berikan itu. Dan juga dia akan dipanggil dengan nama bapaknya, yaitu nama saya. Nama saya diberikan oleh bapak saya. Jadi di hari kiamat bukan dipanggil dengan nama ruhnya, tetapi nama yang kita berikan kepada anak kita. Artinya nama yang dipakai sehari-hari itu. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim pada juz 3 halaman 1686, nomor hadis 2139, An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anti jamilah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah nama perempuan yang bernama Asiyah. Artinya Asiyah ini wanita pendosa. Wa qala, maka Rasulullah bersabda, anti jamilah, kamu adalah wanita yang cantik, ya, bukan pendosa. Ini dalil bahwa boleh mengubah nama, di mana nama yang bagus ini kemudian akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, bukan nama ruh. Kemudian di dalam kitab As-Sunanul Kubra juz 2 halaman 347, nomor hadis 3326, disebutkan An Abi Darda radhiyallahu an, dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, inni la ad'u li thalathina min ikhwani wa ana sajidun. Sesungguhnya aku berdoa untuk 30 orang dari saudara-saudaraku, wa ana sajidun, dan aku dalam keadaan sujud, usammiyahum bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Aku menyebutkan nama mereka dengan nama-nama mereka, ya, nama yang dipakai sehari-hari itu, wa asma'i abaihim, dan nama-nama bapak-bapak mereka. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim juz 3 halaman 1682, nomor hadis 2132, disebutkan An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, qala, beliau bersabda, qala An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya paling dicintainya nama-nama kalian di sisi Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sehingga banyak para sahabat Nabi setelah tahu, setelah mendengar hadis ini, maka mereka memberi nama anak-anak mereka dengan nama Abdullah dan Abdurrahman. Dan itu bukan nama ruh, tetapi nama yang kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
seperti Abdullah bin Umar dan sebagainya. Itulah video yang berisi tentang hadis-hadis seputar nama. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam.